Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nora Limarin 114210086 dari blog 3 Praktikum SIL. Jadi, kali ini aku bakal ngejelasin tahapan untuk contouring, tabling, simbologi, sama labeling. Jadi yang pertama kita ambil data DEM dulu. Kita ambil datanya itu dari Indonesia Geospatial Portal. Caranya kita ke bagian download sini, terus ke DEM nasional. Kita klik ke bagian download lagi, di Demas. Nah, kalau udah muncul gini, kita langsung aja pilih daerah yang bakal kita plot. Kebetulan aku ambilnya itu di Kota Balikpapan. Jadi langsung aja diklik, terus diunduh. Satunya juga diklik, terus diunduh. Jadi aku udah download, tuh ada masuk di satu file ini. Kalau udah kita ke Global Mapper. Nah, di Global Mapper ini kita ke Open Your Own Data Files. Kita klik aja, terus kita buka folder yang ada data dinasnya. Langsung di Ctrl A, terus di Open. Ini di oke aja. Oke. Nah, nanti muncul kayak gini. Kalau udah muncul kayak gini, kita masukin batas administrasi yang udah kita bikin di acara satu sebelumnya. Itu caranya kita ke file, kita open data file, terus kita ke folder yang kita nyimpen SHP batas administrasinya. Jadi kita klik batas administrasi, terus kita open. Nah, nanti udah muncul gini, terus munculin konturnya. Nah, caranya itu kita ke file, terus kita ke generate contours. Ini intervalnya kita ganti aja. Ini aku mau pakai 15 meter. Terus kita ke contour bounds, kita ke draw a box, terus kita bikin kotakan yang mencakup plotan data kita. Ini terus di oke. Di oke lagi. Nah, terus ini udah muncul konturnya, kira-kira kayak gini. Udah ada ketinggiannya juga. Nah, karena udah jadi, kita mau save bentukan konturnya nih. Kita ke file, terus kita ke export vector data, terus di export shapefile. Ini di oke aja, terus kita klik yang export lines. Nih, nanti kita save aja namanya itu IKA 15 meter. Terus kita save, terus di oke. Terus kita pindah ke file ArcGIS untuk dari yang peta satu. Nah, ini udah muncul peta acara satu kita. Terus yang bagian file yang JPG ini kita uncheck aja. Jadi sisa yang ini. Terus kalau udah kita ke layers, kita klik kanan, terus di add data. Terus kita masukin file SHP kontur kita yang udah dibuat di Global Mapper. Jadi kita masukin IK 15 meter, kita add. Ini di close aja. Nah, udah muncul. Terus kalau udah kita ke geoprocessing di bagian sini. Kita pilih yang clip. Nah, untuk input features ini kita pilih yang IK 15. Terus clip features-nya kita pilih yang batas administrasi. Terus di oke. Okay. Nah, kalau udah kayak gini, udah kelihatan klipnya, terus kita uncheck aja yang IK 15 ini. Tinggal yang ini. Nah, sekarang kita bagian IK sini kita klik kanan. Terus kita open attribute table. Ini kita klik yang ini, table option. Terus kita add file. Jadi kita ganti namanya jadi IK. Type-nya yang short integer. Terus kita oke aja. Nah, terus ini udah muncul kayak gini. Di bagian IK-nya kita klik kanan. Terus kita file calculator. Di oke. Nah, kita klik yang elevation. Terus spasi MOD. Spasi angkanya ini interval kontur yang kita pakai di global mapper tadi dikali 4. Jadi tadi kan pakainya 15. Berarti 15 dikali 4 itu 60. Berarti ini jadi MOD spasi 60. Spasi sama dengan spasi 0. Terus kita oke. Okay. Nah, jadi ini udah kelihatan. Kalau kita sort ascending kelihatan. Ini kita close aja. Terus kalau udah di bagian IKA lagi kita klik kanan properties. Terus kita ke kategoris. Nah, di kategoris ini kita ke IKA. Terus kita add all values. Jadi udah muncul min satu sama satunya, nanti bisa diganti. Oke, terus kita masuk ke label, kita apply dulu. Kita apply, terus ke labelnya. Di bagian label, kita checklist yang label features, terus metode kita ganti jadi define. Nah, terus SQL, ini ada SQL di klik, terus dimasukin.
masukin IK, klik 2 kali IK-nya, terus sama dengan, terus di get unique values, kita klik in 1, klik 2 kali, terus di oke. Nah, terus kita ke expression, terus di expression ini kita ke elevation klik 2 kali, terus plus, terus tanda petik, spasi M, tanda petik. Ini buat masukin keterangan indeks konturnya, terus di oke. Terus ini bisa di apply dulu, ini bisa dicocokin, diganti dari Times New Roman. Kita masuk ke simbol, di simbol ini kita ke edit simbol, terus kita ke masknya kita jadiin halo, terus kita oke. Ini juga di oke lagi, kita ke placement properties, ini jadi on the line, terus ini jadi curve, terus di oke, terus di apply, oke lagi. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Ini konturnya udah jadi. Selanjutnya kita mau buat batas penggunaan lahannya. Di batas administrasi, kita klik kanan, kita open attribute table, terus kita kesini lagi, stepnya sama kayak kita mau bikin interval kontur. Jadi ini namanya penggunaan lahan, terus type-nya dia di sini text. Di oke, di oke, yes. Nah, di sini udah muncul, terus kita ke bagian editor. Ini bisa diklik kanan juga, terus kita ke edit features, dan kita start editing. Ini di continue aja, terus penggunaannya kita bisa lihat di sini. Udah, kita stop editing, kita ke editor, stop editing, terus kita klik yes, close, terus kita ke batas administrasi lagi, kita klik kanan, properties, simbologi, kategoris, ini diganti value-value jadi penggunaan, add all values, nih jadi muncul kayak gini, kita apply dulu, terus kita ke label features. Nah, di sini kita ganti label value jadi penggunaan. Terus kita ke simbol, kita sesuaiin aja jadi Times New Roman. Jadi Times New Roman. Jadi simbol, kita terus kita halo. Oke lagi. Terus di placement propertiesnya dibikin always horizontal sama remove duplicate table. Terus kita terus kita apply, terus kita oke lagi. Nah, ini kita bisa ganti ya, kayak misalnya kita mau ganti warna yang ladang, ini kita sesuaiin sama SNI-nya, atau kalau misalnya ini kita bisa masukin simbol RBI. Caranya kita ke style reference, nah terus kita add style to list, jadi nanti nih kita masukin yang ini, open, kita oke. Nih, jadi udah muncul ini simbol-simbol sesuai RBI. Nah, ini misalnya tadi kan kita mau ladang, kita cari yang tegalan atau ladang. Nah, jadi udah jadi untuk penggunaan lahannya. Terus kita lanjut ke jalan. Nah, jadi untuk jalan, stepnya juga sama. Kita klik kanan, kita open attribute table. Terus ini kita table option lagi, add file, terus kita kasih jenis jalan. Terus ini kita type, kita ganti jadi teks. Oke, yes. Terus jangan lupa di editornya di start editing. Ini oke. Continue. Terus di polyline yang pertama, ini kita bisa ini masukin jenis jalannya itu sesuai sama SNI yang kita pakai. Ini SNI, karena skala peta yang aku pakai itu 1:60.000, itu lebih mendekati ke SNI yang 1:50.000. Kalau udah, kita editor, stop editing. Terus kita yes, kita save, terus kita close. Kita mau extend dulu. Ini jadinya kayak gini. Nah, terus kita masuk ke ngubahnya. Jadi caranya di klik kanan lagi, kita ulangin step yang sama kayak di IK. Di apply. Nah, terus kita ke label. Ini kita checklist. Berarti kita jadi jenis jalan. Ini kita ganti Times New Roman, simbol, terus edit simbol,
di Mas, di Halloween, oke, oke. Terus kita ke placement properties. Nah ini on the line aja. Terus ini curve, ini remove duplicate label, terus di oke, terus di apply. Udah deh, jadi kelihatan nih bedanya jalan kota sama jalan lokalnya. Lanjut, kita lanjut ke sungai. Nah untuk sungai sama, kita klik kanan dulu, open attribute table, terus kita double option, add file, sini jenis sungai, terus type kita jadi teks, terus kita oke, kita yes. Nah kalau udah, kita start editing lagi ke editor, start editing. Nah, okein aja, continue. Nah di sini kita lihat lagi jenis. Terus kalau udah, kita stop editing, terus kita yes. Nah kalau udah, kita close. Nah kalau udah gini, lanjut kita ke simbologi sama labeling. Kita ke properties, simbologi, terus kita ke categories, value file kita ubah ke jenis sungai, add all values. Ini sungai, kita ganti jadi sungai. Ini sungai, terus colornya kita ubah jadi ini aja ya, yang creso ini bisa ditulis jadi satu. Oke, terus untuk sungai musiman kan dia putus-putus gitu. Jadi kita mending cari yang sesuai aja. Kita coba ke jalan, pakai jalan setapak. Terus kita jadiin satu, colornya kita jadiin yang sama. Jadi gitu. Jadi, kita coba dulu di apply, di oke. Kita lihat yang musiman. Kita lihat yang musiman itu, ini warnanya belum berubah ya. Nanti kita coba ubah warnanya. Pisau. Oh ya nggak mau ubah. Jadi kita pakai yang ini aja, steam steam internetan ini aja. Kita jadi satu, ini kan cenderung putus-putus, kita pakai kristal. Nah jadi putus-putus kayak gitu. Udah deh, nah jadi kelihatan kayak gini jalannya. Kita lanjut ke titik. Nah untuk titik sama, kita klik kanan, open attribute table, terus kita ke table option, add files, terus kita kasih nama aja, jenis titik, ininya ke teks, di oke, yes. Terus kita mulai ke editor, start editing, oke, continue. Nah terus kalau udah, langsung aja deh, ini di skip kecamatan. Terus kalau udah, kita ke editor lagi, stop editing, kita save, terus kita close. Kita balik lagi ke titik, klik kanan, properties, di simbol, kita ke kategoris, value file kita ganti jadi jenis titik, add all values, terus ini bisa langsung diubah aja. Kan simbol, ini tadi kita mau kantor kecamatan. Kantor camat, nah ini oke aja. Kantor kelurahan, cari kantor lurah. Nah ini oke, mesti apply. Kita ke labels, label, terus label file kita ganti jadi jenis titik. Simbolnya juga kita menyesuaikan ya, ini di Times New Roman, size nya nggak usah gede-gede banget, kita namin aja. Kita edit simbol, mask, kita ke halo, oke, terus di oke lagi, placement properties, ini di put label on top of the point, terus di oke, terus di apply, terus di oke. Jadi deh hasilnya begini ya. Jadi hasil contouring, labeling, simbologi sama labelingnya kayak gini. Oke, mungkin ini jangan lupa di file, terus kita ke save as, kita masukin ke folder kita kedua, ini jadi peta acara dulu, kita save. Udah deh, jadi sekian dari saya, terima kasih.